Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayohal ikhwah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, talabatul ilmi, para satidah, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala kembali di kesempatan yang mubarakah ini, alhamdulillah tidak henti-hentinya Allah azza wa jalla melimpahkan taufik, melimpahkan inayah, melimpahkan pertolongan-pertolongan yang banyak kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mubarakah ini kita masih selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk menghadirkan semua yang kita miliki, yang hakikatnya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal kita, hati kita, tenaga kita, lisan kita, perhatian kita, di dalam satu kesempatan yang sangat mahal dan mubarakah, yaitu kesempatan di mana kita seperti yang diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au kama qal, idza marartum bi riyadil jannah farta'au. Jika kalian bertemu dengan taman dari taman-taman surga, maka berkelilinglah kalian, masuklah, mendekatlah dan menetapilah di sana. Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah. Kemudian ditanyakan kepada beliau, wahai Nabi, wahai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah itu taman surga? Khilaqud dzikr. Itu halaqah, majelis zikir, majelis peringatan Allah Subhanahu wa taala. Majelis untuk kita paling besarnya diberi kesempatan untuk membicarakan Allah, untuk tenang dengan Allah, untuk menambah keyakinan terhadap Allah, terhadap
puncak dari pencarian kita hidup. Sebagaimana tidak ada kebahagiaan yang paling besar di akhirat kecuali memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh nikmat yang Allah berikan akan dilupakan. Dan begitu juga di dunia tidak akan ada jawaban yang lebih membuat kita tenang, kokoh, yang akan lebih membuat kita tidak banyak terganggu fitnah kesana kemari, kecuali ketika hati kita punya kesibukan dengan Allah, dengan kesempurnaan Allah, dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, dengan perbuatan Allah yang maknanya, hikmahnya, faidahnya, semuanya itu di dalam kesempurnaan menjadi jawaban bagi hati kita, menjadi jawaban bagi akal kita, menjadi jawaban bagi amal-amal kita. Seperti yang Allah Azza wa Jalla ingatkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulubu. Hanya dengan manusia mengingat Allah, kembali kepada Allah, sumber ketenangan jiwa, hati telah berhasil meraih ketenangannya. Ayo ikhwah, dan ini membutuhkan kuwatu tafakkur, dan ini adalah usulnya kita al-mubadarah ilal amal. Dasar yang menjadikan kita punya kekuatan untuk menjadi orang yang di dunia ini begitu cepat, begitu meraih kemudahan untuk menjadikan dunia yang darul fitan menjadi darul amal, menjadikan dunia yang luasnya selalu menyempitkan dada kita. Maka di saat yang lain, sempitnya kehidupan yang menimpa pada kita menjadi luasnya ketenangan hati kita. Semuanya itu adalah ketika kita mendapatkan usul dasar daripada kita al-mubadarah ilal amal, yang dibangun dengan kecerdasan, dibangun dengan kekuatan berpikir, kekuatan memahami, sebagaimana yang diumpamakan oleh al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi ketika beliau mencontohkan bagaimana rombongan para orang-orang yang mereka di dalam perahu yang singgah, dan bagaimana mereka beramal dengan keadaan-keadaannya, perbedaan yang begitu jauh, ya, keberhasilan yang begitu jauh berbeda, ternyata kembali kepada perbedaan yang jauh di dalam mereka tafakkur, perbedaan yang jauh di dalam mereka memahami, memikirkan, kuat, membandingkan faidah ini dengan faidah ini, dan seterusnya. Sebagaimana tadi kita telah dijelaskan oleh beliau Syekh Bandar Al-Abdali hafidhahullah ta'ala, beberapa hikmah-hikmah yang besar terkait dengan kuwatut tafakkur. Yang diantara terakhir tadi dinasihatkan oleh beliau adalah orang yang mereka meraih kuwatut tafakkur akan meraih paling luasnya, paling tentramnya kehidupan hati. Karena hati yang tidak bisa dibatasi akan bertemu dengan sesuatu yang itu terbatas, yang itu ada di sekitar kita. Bertambah lama mikir, bertambah sempit, bertambah lemah untuk beramal, ya. Itu yang ada pada keadaan umumnya. Bertambah lama mikir kepada istri, kepada suami, kepada guru, kepada murid, ya, kepada tetangga, kepada uang, kepada harta, bertambah kita akan bingung dan tidak bisa kita meraih ketenterangan dan ketenangan. Namun, ayo ikhwah, berbeda dengan ketika hati manusia, akal manusia
meraih kekuatan, meraih kelapangan untuk makrifat kebesarannya Allah. Ini sinyal apa? Sinyalnya ini. Memahami tentang hikmah-hikmahnya, memahami tentang makhluknya, tentang hukum-hukumnya, maka hati itu meraih wisata yang lapang, yang luas, yang menenteramkan, yang menenangkan, yang memberikan jawaban dengan kepastian. Sehingga beliau sebentar menasihatkan, wahadihi faidatun jalilatun, di halaman 28, wahadihi faidatun jalilatun anna tafakkura fi makhluqatillahi wa hikamihi ya'rifu bihal insanu azamatallahi azza wa jalla wa hikmatahu wa annahu lam yakhluq syai'an min makhluqatihi abatha wa innama khalaqaha li hikamin adimatin wa asrarin. Dan makrifat kepada Allah ini hasil daripada tafakkur ini, anna tafakkura, sesungguhnya orang yang memikirkan kepada makhluk-makhluk Allah, kaidah-kaidahnya, hukum-hukumnya, hikmahnya, maka manusia dengan tafakkur yang itu akan memahami, akan senantiasa mengenal kebesarannya makhluk, kebesarannya pencipta makhluk, yaitu kebesarannya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, dan memahami hikmah-hikmahnya. Karena hakikatnya ternyata ketika dia tafakkur kepada makhluk, hakikatnya mereka tafakkur kepada perbuatan Allah kepada makhluk. Ya. Hakikatnya mereka tafakkur kepada perbuatan Allah terhadap makhluk. Bukan sekedar tafakkur memahami apa-apa yang ada pada makhluk. Ya. Karena itu lihatlah manusia yang mereka memahami benda-benda perbuatannya dan tidak punya kaidah mengenal Allah. Dia berhenti pada makhluk. Semakin lama dipikirkan, semakin banyak yang menambahkan fitnah di dalam hidupnya. Ini ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Karena Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan, Allah Subhanahu wa taala tidaklah Allah Azza wa Jalla menciptakan satu pun perkara dari makhluk-makhluknya abathan, dengan sia-sia. Ya. Wa innama khalaqaha li hikamin adimah. Dan hanyalah Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk itu, ternyata di sana ada hikam, ada hukum-hukum, ada hikmah-hikmah yang besar, asrar dan rahasia-rahasia, kaidah-kaidah yang masih tersembunyi yang tidak bisa dipahami begitu saja. Akhirnya akan mengenal kebesarannya pencipta, karena ternyata makhluk-makhluk ini dipahami begitu dalam, ada hikmah-hikmah yang begitu besar, dan seterusnya. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu telah berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Fawailul lil ladzina kafaru minan nari
tidaklah kami Allah telah menciptakan langit dan telah menciptakan pada bumi dan telah menciptakan apa yang ada di antara keduanya. Batilan adalah sia-sia. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Itu adalah anggapan, sangkaan orang-orang yang mereka telah kufur, dan celakalah bagi orang-orang yang mereka telah kufur dari mendapatkan adab neraka, dari adab Allah Azza wa Jalla. Ini ayyuhal ikhwah, sehingga dari faedah ini menjadi semakin lebih jelas, dan tanpa tafakkur, ya, tanpa seorang mau memikirkan seperti itu dengan ilmu, dengan kaidah, itu tidak akan mereka dapatkan. Ya. Hal yang demikian ini kemudian beliau membawakan kembali perkataannya Asy-Syaikh Ibnu Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa innama khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi walil haqqi fa khalaqahuma liya'lamal ibadu kamala ilmihi wa qudratihi wa sa'ata sultanihi wa annahu ta'ala wahdahu al-ma'budu duna man lam yakhluq mithqala darratin minas samawati wal ardi. Mohon maaf, ini istirahat sebentar. Ada teknis yang mau dibetulin dulu. Kira-kira 1 menit atau setengah menit, insya Allah. Itu Excel, Ustaz, tulisannya masih banyak ya, Pak? Oh, dia kan pasca bayar. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 14. Ustaz. Oh, udah kelewat. Belum dibayar. Catering dari saya baru beli. Enggak, dari sini aja enggak apa-apa. XL, oh iya. Saya baru beli semalam. iPhone. Ini di pause dulu toh? Iya. Enggak punya Pak Rusi, di pause enggak? Apa-apa nanti deh. Ish. Apa ini? Wifi. Iya. Ya. Ini Pak langsung lanjutkan, bisa? Lanjutkan. Ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali dari ayat surah Shad ayat 27 tadi, sebagai kaidah kembali untuk kita memahami bagaimana tafakkur, dan inilah kesempatan yang besar bagi orang-orang yang senantiasa thalabul ilmi, adalah kesempatan yang paling kuat untuk dia mendapatkan nikmat tafakkur.
Dari ayat itu beliau Asy-Syaikh Ibnu Sa'di rahimahullah telah berkata, wa innama khalaqallahu samawati wal ard. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi adalah dengan kebenaran. Menciptakan dengan kebenaran dan untuk kebenaran. Dengan ilmu, untuk diraih ilmunya. Dengan kaidah-kaidah supaya kaidah-kaidah itu diraih. Yang sampai akhirnya kemudian wasilah untuk mendapatkan faidah yang sempurna pada penciptanya. Maka Allah telah menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya agar hamba mengetahui, mendapatkan ilmu tentang sempurnanya ilmu Allah. Jadi bukan berhenti pada ilmu itu. Tentang sempurnanya kekuasaan Allah, luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan agar sesungguhnya Allah taala saja yang kemudian dituju setelah dia mengenal Allah. Setelah dia mengenal Allah Azza wa Jalla, sehingga akhirnya dia mengenal sesembahan yang harus dituju, yang dicari oleh hatinya, yang kemudian harus dia tuntut, yang harus dia cari, bukan selain yang tidak bisa menciptakan seberat biji sawi pun dia tidak bisa menciptakan. Dan akhirnya tidak ada kecondongan hati, tujuan hati kepada selain Allah. Tidak pernah menjadi ukuran, tidak bisa menjadi pengaruh pada dirinya kecuali hanya pemilik sempurna, yaitu Allahu Rabbul Alamin. Wa hakada sairul makhluqati khalaqaha. Azza wa jalla li bayani adamatihi wa kamali qudratihi wa tamami hikmatihi wa fiha manafi'u lil ibadi. Seperti inilah kalau hamba itu memiliki kekuatan tafakkur, ya, seluruh makhluk yang ada, dan bagaimana kita bisa menghitung makhluk yang ada? Yang kita dapati berapapun kita pikirkan akan melahirkan hikmah yang seperti tadi. Tidaklah Allah menciptakan kecuali untuk menjelaskan kebesarannya, kesempurnaan sifat maha kuasanya, kesempurnaan hikmah-hikmah Allah Azza wa Jalla. Dari itu semua, dari faidah-faidah iktibar itu semua, itu manafi'u lil ibad. Itu yang sebenarnya beri manfaat bagi manusia. Akhirnya manusia yakin, akhirnya manusia tidak bimbang, akhirnya manusia tidak syak, akhirnya manusia tidak bingung, akhirnya manusia tahu apa yang diperbuat, akhirnya manusia tidak goyang gampang kena fitnah. Akhirnya manusia bisa memutuskan tidak akan mau ini, tidak mau itu, kecuali ini. Semua itu setelah dia mendapatkan manafi'. Setelah dia mendapatkan manfaat-manfaat. Ya. Kemudian faedah yang lain dari tafakkur ini, setelah meraih puncak dari apa yang diraih kecuali yaitu hikmahnya Allah, kebesarannya Allah, akhirnya hamba menjadi mudah, menjadi rendah, menjadi bisa menyiapkan diri, menjadi bisa berkhidmat untuk Allah, menyiapkan kebaikan dia. Al-khamisatu al-istidadu liyaumil ma'ad. Karena Allah telah berjanji dan pasti, bahkan Allah mengingatkan, inna ajalallahi la'atin. Sesungguhnya batas waktu bertemu dengan Allah itu pasti datang. Sehingga dia tidak mudah terpengaruh dengan kehidupan-kehidupan yang sebentar ini. Ya.
Dia tidak mudah terpengaruh dengan karya-karya yang rendah, yang sebentar, yang segera, yang ada di dunia ini. Dan dia tahu apa yang lebih pantas yang dia kerjakan. Ya. Apa yang lebih pantas yang dia harus ikuti, dia akan lebih tahu. Sehingga beliau Syekh Bandar Al-Abdali menasihatkan al-istidadu liyaumil ma'ad. Dia akan bisa mengambil bekal, mengambil yang lebih bermanfaat untuk harinya nanti. Untuk pertemuan yang lebih baik. Seperti orang pertama yang dicontohkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, yang dia tidak sibuk dengan keadaan yang ada di situ dan mencari jalan sesuai petunjuk, sesuai waktu, sesuai nilai harganya. Hakikat itulah al-istidad liyaumil ma'ad. Ya. Walida qala, karena itu beliau Al-Imam Ibnu Qudamah menasihatkan wa fima baina yadaika, adapun sisa waktu, apa yang sekarang kita hadapi, setelah kita tahu semua yang kita jalani, yang sudah lewat dan punya iktibar, punya pelajaran, punya pengajaran, terus kita tinggal waktu yang ada di depan kita, kita akan bisa dimudahkan oleh Allah. Litasta'idda lahum, untuk menyiapkan, litasta'idda lahu, menyiapkan yang masih bisa kita kerjakan. Dan boleh jadi yang masih bisa kita kerjakan ini justru lebih besar. Karena berangkat dari kebangkitan yang besar. Fa'idha alzamal insanu qalbahu al-fiqra ista'adda lima amamahu bil a'malis salihati wal bu'da anil ma'asi was sayyiati. Kalau hamba telah berhasil menetapkan hatinya kuat memikirkan seperti tadi sudah dijelaskan, maka akan ada gerakan hati, tuntutan hati, dan itu amal hati. Kemudian akan ada sambutan amal anggota tubuh. Karena anggota tubuh selalu tunduk kepada hati. Hati adalah malikul a'dha, rajanya anggota tubuh. Begitu hati sudah punya kebangkitan yang benar, yang kuat, yang lurus, ya, maka dia akan menyiapkan karya-karya amal yang segera, yang cepat, yang mahal, ya, dengan apa yang ada di depan dia, dengan amal-amal yang soleh. Dan dia akan bisa menjauhkan dari yang merusak-merusak amal, al-ma'asi, dosa-dosa, keburukan, li'annahu ya'lamu, karena dia mengetahui sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan semua yang ada, termasuk lebih-lebih lagi dia sendiri, hamba yang dibebani amanah, tidak menciptakan dengan sia-sia. Walam yatruk suda, dan Allah tidak membiarkan untuk dibiarkan begitu saja, tidak ada amanah yang harus dijalani. Ya. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya hamba dimudahkan untuk mubadarah ilal a'mal, untuk bisa segera beramal. Dengan bukan berarti ketika dia segera beramal tidak ada fitnah. Fitnah ringan. Ya, tidak membebani. Karena dia punya kebahagiaan sendiri. Apa maknanya fitnah? Dia punya kebahagiaan dengan Allah. Dia punya kelapangan dengan Allah. Sekalipun sebagaimana para nabi dicela-cela orang, dimusuhi, tidak dianggap, tidak main, ya tetap nyaman. Ya. Jadi mubadarahnya jadi cepat. Ya. Kemudian yang terakhir, faidah tafakkur ma'rifatu hukmi ma yahtaju ilaihi. Akhirnya dia mengenal kaidah apa, ya, hukum apa yang dia butuh kepadanya. Saya harus apa, saya harus apa, kaidahnya apa, akan menjadi mudah. Ya, akan dimudahkan oleh Allah mengenal hukum, kaidah, sikap yang harus ditempuh, yang dia butuh kepadanya. Itu sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah,
au fi hukmi syai'in tahtaju ilaihi fatu'allimuhu. Ya, maka kamu akhirnya bisa memutuskan hukum satu perkara yang yakin pasti harus begini saya. Yang itu kamu butuhkan, bukan untuk orang lain. Yang itu kamu selalu butuhkan kepada kepastian kaidah yang harus ditempuh tanpa diganggu dengan fitnah walaupun fitnah itu terjadi. Fatu'allimuhu, maka kamu pelajari. Kamu berkepentingan, kamu mempelajarinya. Dan akhirnya tercapailah mubadarah ilal a'mal. Karena amal pikir, amal pemahaman telah bangkit. Yakni anna tafakkura yahmilul insana alal jiddi wal ijtihadi wal ilmi alladhi yusiluhu ilallahi wa ila dari karamatihi. Sehingga hal ini memahamkan, memaksudkan kepada kita semua tentang satu karya amal yang akan melanjutkan amal-amal berikutnya. Yaitu sesungguhnya tafakkur, amal berupa memikirkan, tidak mau membiarkan pikirannya tidak bekerja yang sebagaimana diamanahkan oleh Allah, hatinya kuat memikirkan, memahami. Itulah yang membawa manusia untuk mengambil sikap usaha keras, mengambil sikap jid, sungguh-sungguh dan usaha keras. Dan ini maknanya bukan berarti dia nggak punya halangan. Ini maknanya bukan berarti manusia itu tidak lemah. Ini maknanya bukan berarti penghalang-penghalang itu nggak ada. Penghalang ada, manusia tetap aslinya makhluk lemah, tetapi dia tetap bisa seperti ini. Dan dari situ Allah mudahkan, ya, dan akan meraihkan ilmu. Akhirnya dia berusaha bertanya kepada orang berilmu, belajar tentang hukum yang harus dia lalui, yang akan menyampaikan dia kepada Allah, kepada negeri akhirat. Akhirnya kuat untuk bekerja untuk ilmu. Dan itulah fikir manusia. Al-ilmu bihi subhanahu bi asma'ihi wa sifatihi wa ayatihi wa ahkamihi. Dan tidak ada ilmu itu kecuali ilmu tentang Allah subhanahu, dengan namanya, dengan sifatnya, kaidah-kaidahnya, faidahnya, kemudian pengajarannya, prakteknya, seperti yang Al-Quran ajarkan itu, hadis Nabi ajarkan, ditadaburi, diamalkan, wa ayatihi wa ahkamihi, termasuk ilmu tentang ayatnya dan hukumnya, karena itu jalan untuk menuju Allah. Kemudian melahirkan ilmu, wal ilmu bi rasulihi. Kalau tadi ilmu tentang Allah, karena Allah Azza wa Jalla tidak dituju oleh makhluk menurut selera makhluk, menurut maunya makhluk. Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan makhluk yang membicarakan Allah, yang itu Allah tidak ridhoi, adalah dosa besar. Allah hanya merekomendasi manusia tertentu, yaitu siapa? Rasul. Maka akhirnya dia berusaha mengenal Rasul, mengenal Nabi yang mengajarkan ilmu Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah mensucikan dirinya dari perkataan orang-orang tentang Allah. Hanya Allah yang pantas berbicara. Sehingga orang tidak bisa membicarakan Allah menurut, mohon maaf, profesor siapapun. Yang berhak berbicara tentang Allah adalah wassalamun alal mursalin. Keselamatan itu hanya pada para rasul. Ya. Dan itu yang dijaga. Maka akhirnya dia wal ilmu bi rasulillah. Akan meraih ilmu, mencari ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintainya dan mengikutinya. Dan itu yang membuahkan dia untuk mendapatkan amal-amal, proses amal-amal dari kuat berpikir itu tadi. Dan ternyata tidak cukup
hanya dengan kita beriman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapat semuanya itu. Enggak. Kita harus bekerja, harus punya ilmu lanjutannya. Sebagaimana persaksian kita, abduhu wa rasuluhu. Kita harus mengenal bagaimana ibadahnya Rasul. Kita harus mengenal bagaimana risalah pengajarannya Rasul. Akhirnya kita wal ilmu bi ahkamil faraidi wal wajibati li yu'addiyaha alal wajhi alladhi umira. Akhirnya kita harus punya ilmu dengan hukum-hukum yang wajib, yang Rasul ajarkan, yang Allah ajarkan, yang fardu, supaya kita bisa menunaikan atas sisi yang kita diperintah. Karena dari awal jalan ini sudah ditegaskan oleh Allah di dalam hadis qudsi. Allah sudah mengingatkan, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Jadi Allah sudah menegaskan dalam hadis qudsi itu, mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah yang Allah cintai itu dengan yang Allah wajibkan. Jadi dengan yang Allah wajibkan. Ya. Dan dari mana kita tahu? Ya tentu kita harus belajar mana yang wajib, kaidahnya, cara beramalnya, supaya kita bisa mengerjakan dan akhirnya kita bisa mubadarah ilal amal dengan benar. Kemudian wal ilmu bi hukukil akharin liyakuma biha wala yuqassiru wala yuqassira fi adaiha fahadihi fawaidu tafakkur fin ni'ami wad dunubi wa ghairiha. Dan kemudian karena beramal kita ta'awun, kita tolong menolong. Ternyata apalagi bicara ilmu tidak mungkin didapat sendirian. Harus thalabul ilmi, harus ada teman belajar, harus ada guru, harus ada murid. Akhirnya kita harus membangun muamalah yang baik. Kaidah-kaidah di dalam thalabul ilmi yang baik. Supaya kita tetap mendapatkan nikmat ilmu. Nikmat ilmu membutuhkan kerjasama yang kuat. Semua komponen ilmu. Sehingga dibangunlah adab di dalam diri sendiri, adab kepada guru, adab di majelis ilmu, adab bersama teman penuntut ilmu. Semuanya itu dibicarakan kenapa? Supaya kita bisa ditolong mendapatkan ilmu. Ya. Akhirnya liyakuma biha, kita bisa mengerjakannya. Wala yuqassiru fi adaiha, kita tidak menjadi orang yang banyak mengurangi, mencacat di dalam melaksanakannya. Semuanya ini adalah puncak-puncak dari buah karena kita mau mentafakuri, mau berpikir, mau bekerja akalnya, hatinya memahami nikmat, kebaikan, dosa, kekeliruan, dan yang lain-lainnya dari makhluk Allah. Ini yang pertama. Bagaimana kita membangun karya amal setelah kita terus-menerus mendapatkan faidah. Kayak begitu loh tadi orang beramal 3 golongan manusia. Datang sama, pulang juga sama. Tetapi yang satu meraih kemenangan. Yang satu menjadi orang-orang yang ya hanya menunggu kebaikan orang lain. Yang satu menjadi orang yang terbuang, gagal. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah beliau memberikan peringatan tentang islah, kuwatul amal dengan islah, amalul qalbi sebagai dasar awal ini, maka kemudian beliau Al-Imam Ibnu Qudamah kembali menjelaskan, yaitu faedah yang berikutnya bagaimana membangun kekuatan amal yang segera diperbaiki. Setelah hati maka lisan. Qala al-muallif rahimahullah wa alzim lisanaka dzikrallahi ta'ala wa du'aahu wa istighfarahu au qiraati Qur'anin au ilmin au ta'limin
au amrin bima'rufin au nahyin am mungkarin au islahin bainan nasi. Maka amal yang mana setelah amal hati? Amal lisan. Ya. Karena di antara salah satu kegagalan amal adalah seperti yang beberapa kali kita sampaikan perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika mensifati kaum yang mereka tidak mendapatkan taufik di dalam hidayah. Ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, mereka itu adalah kaum yang yuhibbul kalam. Senang menjadikan ilmu menjadi perkataan. Dan menganggap membicarakan itu sudah beramal. Na'udzubillah. Maka disinilah lisan manusia harus punya amal yang benar. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi kembali menjelaskan wa alzim lisanaka dzikrallah wa du'aahu wa istighfarahu au qiraati ilmin au qiraati qur'anin au ilmin au ta'limin au amrin bima'rufin au nahyin am mungkarin au islahin bainan nas. Dan amal yang harus mubadarah, harus segera kita perbaiki adalah jagalah lisan kamu. Tetapkanlah lisan kamu. Ya. Kokohkan lisan ini agar apa yang keluar dari lisan itu adalah untuk menjalankan amanah dzikir kepada Allah. Mengingat Allah, peringatan kepada Allah. Ya. Wa du'aahu dan berdoa dan beristighfar atau membaca Al-Quran atau untuk membaca ilmu atau mengajarkan ilmu atau menasihatkan memerintahkan yang ma'ruf yang baik atau melarang dari yang mungkar atau memperbaiki di antara manusia. Jika tidak bisa kita bicarakan untuk itu, maka diamlah. Karena itu lisan kita ketika sudah melampaui kepentingan untuk berbicara karena Allah, berbicara untuk Allah, berbicara di jalan Allah, maka lisan ini sumber kerusakan. Karena itu lihat petunjuk Nabi. Ya. Kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, auliyasmud. Diam. Diam dengan ilmu, diam dengan kaidah. Jangan-jangan dan jangan kita menganggap kalau diam masalah nggak selesai. Siapa bilang yang menyelesaikan masalah itu bukan kita. Yang menyelesaikan, yang memperbaiki, yang membantu, yang mengangkat apa yang kita hadapi adalah Allah Rabbul Alamin. Bagaimana? Kalau Allah yang mentakdirkan, yang menolong hamba, dan Allah Maha tahu hamba yang ditolong itu harusnya kayak apa, malah lisan kita ngomong ke sana kemari yang nggak ada gunanya. Apa lisan kita yang bisa memperbaiki? Ya, apalagi malah lisan kita berdosa. Lisan kita nggak bisa memperbaiki. Ya, dari sisi amalan aja, cuma ngomong kita nggak kerja aja, tidak bisa. Apalagi Allah tidak menyukai hamba yang kasratul kalam, banyak ngomong yang nggak ada manfaatnya. Nanti kalau bicara ilmu, hahu-hahu. Ya, kalau bicara nasihat yang mungkar, kamu aja, saya nggak ini, saya bukan dai, saya bukan ini. Tapi kalau ngomongin orang salah, ngomongin orang ini, ngeremehin orang, gampang sekali. Ya. Ini al-mubadarah ilal amal bi islahil lisan. Maka jalan membangun amal yang segera supaya ditolong oleh Allah Azza wa Jalla adalah beramal dengan memperbaiki lisan kita.
Beliau Syekh Bandar kemudian menyebutkan, arsada rahimahullahu ila ma yata'allaqu bil lisani wa annahu yanbaghi lil insani ay yasghila lisanahu bi dzikrir rahmani wa man asghala lisanahu bidzalika aflaha wa faza wa salima minal qila wal qala wa min kulli qaulin muharramin. Ya. Dari sini amal yang kembali banyak dibiarkan, tidak diurus oleh kebanyakan manusia. Apalagi hari ini banyak ngomong itu malah viral dapat duit. Ya. Akhirnya kerjaannya ngomong, saling cela, saling mencari aib, saling menganggap diri baik, tidak ada yang salah, semua benar. Dan terus bantah-bantahan gak ada selesainya. Dan dengan seperti itu jadi dagangan, jadi YouTuber, ya, jadi YouTuber, jadi dagangan, terus subscribe, follower, terus nanti buka gajinya dari YouTube. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka beliau menasihatkan, semoga Allah merahmati beliau Imam Ibnu Qudamah kepada mensegerakan memperbaiki amal yang berkaitan dengan lisan. Dan pada sesungguhnya wajib bagi manusia. Usul yang pertama, bukan berarti manusia tidak boleh bicara hal-hal yang bermanfaat pada dirinya. Makankah, rumahnya kah, pakaiannya kah, mau ini, ada hewan, ada ini, boleh. Tapi usulnya harus satu. Kita membicarakan istri, membicarakan suami, membicarakan anak, orang tua, uang, makan, minum, rumah. Usulnya harus satu. Bisa membicarakan Allah enggak? Bisa berbicara atas nama Allah enggak? Bisa berbicara karena Allah enggak? Bisa berbicara sesuai dengan hukum Allah enggak? Itu usulnya. Bukan kita enggak boleh. Sebab kalau tidak, lisan kita mau bicarain apa-apa, nggak akan berhasil beramal. Ya. Guru membicarakan murid. Membicarakan karena apa? Karena ilmu Allah, karena kaidah Allah, karena Allah. Murid membicarakan guru. Seperti itu juga. Suami membicarakan istri. Bicaranya dengan apa? Untuk apa? Karena Allah, untuk Allah, pakai kaidah Allah. Ya. Istri membicarakan suami. Begitu juga. Dasarnya apa? Kalau dasarnya diri, dasarnya teman, ya bencana. Dasarnya karena Allah, sesuai kaidah Allah, di jalan Allah, sesuai ketentuan Allah, apa enggak? Itu jawabannya. Jadi maknanya supaya lisan disibukkan untuk membicarakan Allah, bukan berarti ketemu istri Allah, 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 Allah. Ketemu suami Allah, 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 Allah. Ketemu orang tua Allah, 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 Allah. Ketemu guru Allah, Allah. Bukan begitu maksudnya. Ya. Agar lisan itu sibuk untuk meraih dzikrur Rahman. Membicarakan Allah Ar-Rahman. Ya. Wa man asghala lisanahu bidzalika. Barang siapa yang lisannya sibuk dengan peringatan Allah Ar-Rahman, maka dia telah beruntung, dia telah meraih kemenangan, dia telah selamat dari kol, dari jatuhnya lisan. Ingat, Rasulullah SAW sudah menasihatkan, di antara perkara yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah dua lubang, yaitu lubang lisan yang ada di atas dan lubang aurat manusia yang dimiliki oleh manusia. Makanya amal lisan ini penting, jangan dianggap ngomong dengan sekedar ngomong. Ya, karena orang itu ngomong itu seringkali tidak dipahami, ngomong itu ibadah. Ya. Wa min kulli qaulin muharram, dan akan selamat dari perkataan yang haram. Kil wa qall aja, katanya aja
sudah bencana pada lisan, apalagi berbicara yang haram. Ya. Kemudian lebih lanjut beliau Syekh Bandar menasihatkan wa min afdali ma yusghilul insanu bihi lisanahu tilawatal Qur'anil karimi wa tadabburahu wa dzalika bi ayyaj'ala lahu wirdan yaumiyan la yakhullu bihi minhu ma'al khirsi ala tadaburihi wa tafahumi ma'anihi. Dan paling mulianya amalan lisan yang manusia mensibukkan diri dengan amalan itu pada lisannya adalah membaca Al-Quran dan mentadaburi maknanya. Ya, lisan membaca Al-Quran, mentadaburi maknanya. Akan ngerti, akan dapat, oh ini Allah, oh ini makhluknya, oh ini pertolongan. Walaupun yang dibicarakan itu ayat muamalah, ayat ini kembalinya kepada kaidah Allah semua. Ya. Dan itu agar manusia menjadikan bagi Al-Quran itu sebagai bacaan lisan di harinya. Di harinya harus ada ucapan lisan tentang Al-Quran. Bisa hurufnya, lafadznya, dan sekaligus dengan maknanya. Karena itu hakikatnya orang thalabul ilmi itu yang membicarakan Al-Quran. Membicarakan maknanya. Ya. Membicarakan faidah-faidahnya. Dan pasti tidak bisa dipisahkan dari hurufnya dan lafadznya. Ya. Ini maksud daripada dzikir. Dan ini bukan berarti mengurangi orang yang membaca Al-Quran satu huruf akan dilipat gandakan bacaannya, dihitung dari per hurufnya. Nggak usah dibicarakan, itu sudah jelas. Ya. Yang setiap harinya dia tidak boleh kosong, satu ayat pun, dua ayat pun untuk menjadi pembicaraan lisannya dan menjadi tuntutan daripada dzikir hatinya. Ya. Ma'al khirsi, bersama dia tamak atas mentadaburi ayatnya, atas memahami makna-maknanya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla qala ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Adalah kitab yang Allah telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarakun, adalah diberkahi, agar mereka mentadaburi pada ayat-ayatnya kitab itu, dan agar orang-orang yang punya hati, punya pemahaman, mereka menjadikan peringatan. Itu maksudnya. Itu dzikir yang paling agung. Karena terkumpul semua. Lafadznya ada, hurufnya ada, maknanya, keyakinannya, faidahnya. Kemudian apalagi dia mengamalkannya. Ya. Kemudian thumma yalihi dzikrullahi azza wa jalla. Fa inna lidzikri fawaidu la tuhsa. Walau lam yakun min fawaidihi illa anna Allaha yadhkuru man dzakarahu lakafa biha khassan ala dzikri wa mulazamatihi. Maka kemudian mengikuti dengan dzikir, dengan ilmu, dengan pengajaran, dengan kitab Al-Quran, sebagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, au kama qala yata'allamuna al-Qur'an wa yatadarasuna bainahum. Ya. Menyertai itu dengan dzikir kepada Allah. Karena dzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah itu ada faidah-faidah yang tidak bisa dihitung. Kata beliau Syekh Bandar, kalaulah sekiranya seandainya benar-benar itu tidak ada faidah-faidah kecuali faidahnya hanya satu,
orang yang mengingat Allah, maka Allah mengingat dia. Lakafabiyah, itu sudah cukup. Bagaimana seorang hamba diingat oleh Allah secara khusus. Dan itu menunjukkan ridha Allah, penjagaan Allah, pertolongan Allah. Itu cukup menjadi hasan, menjadi dorongan atas dzikir dan untuk menetapi dzikir kepada Allah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wala takfurun." Ya. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku Allah mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, maka dan janganlah kalian kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wa qala subhanahu fil hadisil qudsi. Beliau bersabda tentang perkataan Allah, Rabbnya beliau. Allah Jalla Jalaluhu berkata, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu khina yadhkuruni in dakarani fi nafsi dakartuhu fi nafsi wa in dakarani fi mala'in dakartuhu fi mala'in khairin minhum. Allah Azza wa Jalla berfirman yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya adalah ada pada sangkaan hamba-hambaku kepadaku. Saya adalah bersama hamba tersebut ketika hamba itu mengingat aku. Jika hamba itu mengingat padaku di dalam dirinya, maka Allah mengingat hamba itu pada diri Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ya. Dan jika hamba itu mengingat aku di dalam alam ketinggian, naik secara lisannya, diangkat, karena dzikir itu naik, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih. Kepada Allah naik perkataan-perkataan yang baik dan juga amal-amal saleh. Berarti naik ke malak, ke tempat ketinggian. Maka Allah pun mengingat dia fi mala'in khairin minhum, di alam ketinggian yang lebih baik dari dia. Ayo alikhwah. Ini kembali dzikir yang disertakan setelah dzikir dengan Al-Quran. Maka kita memperbanyak dzikir yang lain yang itu kembali kepada mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah amalan lisan yang harus dibangun, supaya ketika lisan kita pakai untuk amal-amal yang lain, untuk muamalah, untuk anak, untuk istri, untuk tetangga, yang keluar dari lisan itu dalam rangka dzikrullah. Ya. Kemudian di antara amalan lisan yang harus kita ikutkan bersama dengan dzikir dan yang tadi telah diterangkan adalah wad-du'a. Wad-du'a wal istighfaru wa huma minal muhimmati. Berdoa, beristighfar, dan dua-duanya ini adalah di antara perkara yang muhimmah, yang penting. Selain berzikir juga memperbanyak istighfar. Kemudian memperbanyak berdoa, minta kepada Allah. Ya. Fad-du'a'u ibadatun wa bihi yatanajal abdu rabbahu wa yas'alahu hajatahu wa yadhuru iftiqarahu wa dillahu li maulahu wa khaliqihi. Kemenangan lisan di dalam berdoa bukan sebagaimana kemenangan seperti yang banyak dipahami oleh kebanyakan kita. Makanya berdoanya jadi lemah, jadi bosan. Kenapa? Karena kebanyakan orang di dalam berdoa yang dinilai itu bukan doa itu amal dia dekat dengan Allah. Tapi yang dinilai sudah dikasih Allah belum. Ini kebanyakan orang. Ya. Makanya lisannya malah akhirnya gak selamat. Habis berdoa, lisannya ngomong lagi. Kok aku udah berdoa banyak, tetanggaku berdoa dikit malah dikasih. Aku berdoa banyak malah enggak. Nah, lisannya sudah enggak benar lagi kan. Karena salah paham tentang doa. Rasulullah itu kalau berdoa panjang, itu untuk apa? Untuk bersenang-senang dengan yang dimintai.
Karena ada kesempatan ngomong banyak, panjang, kebahagiaannya itu di ngomongnya itu. Ya. Ya. Bisa berbicara dengan Allah, dimudahkan waktunya. Belum tentu, banyak orang pengen berdoa nggak jadi, pengen berdoa nggak jadi, pengen berbicara kepada Allah nggak bisa. Doa ibadah, makanya doa itu ibadah. Jangan bicara doa itu pengkabulan, kabul itu urusan lain. Ya. Doa adalah ibadah. Dengan doa itu seorang hamba berbicara pelan kepada Rabb-nya. Karena doa kan asalnya sir. Sehingga pembicaraan yang sangat menyenangkan. Berbicara sembunyi-sembunyi itu kan berbahagia sendiri. Coba lihat kalau kita sedang ingin menikmati perbicaraan dengan orang tertentu. Kan kita bicaranya bisik-bisik. Berdua pelan-pelan dengan suara yang halus. Itu menunjukkan kesenangan. Begitu juga kalau orang itu berdoa kepada Allah, doa itu asalnya sir dengan bahasa yang berbisik. Ya. Dan itu kebutuhan dia. Jangan berbicara dikabulkan atau tidak dikabulkan dulu, itu menunjukkan tidak tahu ibadah lisan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika berdoa, kadang-kadang maknanya sudah ada tapi dirinci, padahal sudah masuk tuh. Seperti Nabi ketika mendoakan mayit, ampunilah yang hidup kami dan yang mati kami. Kemudian dirinci oleh Nabi yang kecil, yang gede, yang laki, yang itu kan sudah masuk semua. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan lisan beliau untuk taladdud, untuk nyaman, untuk senang berbicara kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Ya, maka doa dengannya seorang hamba punya kesempatan berbisik, berbicara santun, berbicara pelan, berbicara khusyuk kepada Rabb-nya. Meminta, memohon keperluannya, dan keperluannya belum datang, saat itu juga sudah didatangkan. Seperti kata Ibnul Qayyim. Apa? Saat orang berdoa, walaupun yang diminta belum ada, sudah tenang. Dan bukankah itu yang mau dicari, ketenangan? Kalau orang ingin berdoa, ya Allah berikan aku uang. Sekarang tujuannya kalau misalnya dikasih uang apa? Kan terjawab, tenang. Ya, ini belum datang uang sudah dikasih ketenangan. Itu indahnya berdoa, itu indahnya lisan. Dan menampakkan betapa butuhnya dia bisa ngomong kalau dia itu rendah, kalau Allah itu maha tinggi, kalau ternyata saya ini makhluk yang lemah, harus banyak berbicara dengan yang maha sempurna. Ya. Wadillihi, kemudian dia bisa merendah kepada tuannya, kepada penolongnya, kepada sesembahnya yang maha benar, kepada penciptanya. Wah, ini kesempatan mahal. Itu ibadah lisan. Ya. Kemudian apalagi istighfar. Wal istighfaru khassun alaihi, khassa alaihi wa amara bihi al-malikul ghaffaru wa tabbaqahu bi fi'lihi sayyidul abraru wa huwa sababun li maghfiratid dunubi wal auzari. Qala sallallahu alaihi wasallama, kata beliau Syekh Bandar Al-Abdali, istighfar, Allah telah mendorong hambanya supaya istighfar kepadanya. Allah telah memerintahkan Raja yang Maha Pengampun supaya hamba itu istighfar. Dan manusia yang paling banyak menyambut seruan Allah ini adalah Sayyidul Abrar. Pemimpinnya orang-orang baik, mempraktekkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya itu beristighfar kepada Allah lebih dari 100 kali. Dengan perbuatan beliau. Dan karena istighfar ini adalah sebab ampunan dosa, sebab ampunan beban-beban auzar, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atuba ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marratan. Demi Allah, sesungguhnya sungguh aku selalu, aku telah terus menerus beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah
di dalam satu hari lebih dari sab'ina marrah, 70 kali. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kembali, wa innahu la yaghanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marratin. Sesungguhnya rasa futur, sesungguhnya kelemahan senantiasa menimpa atas hatiku, dan sesungguhnya aku senantiasa beristighfar kepada Allah di dalam satu hari mi'ata marrah, sampai 100 kali. Ya. Ketika lalai maka kembali, ketika lalai maka kembali. Ya. Karena sesungguhnya hati manusia, kata la yaghanu juga diterangkan oleh para ulul alam adalah ya'taril qalba. Hati manusia sering kena fitnah yang itu membuat panas. Maka supaya hati ini kembali dingin, kembali tenang, untuk beristighfar. Wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi law lam tadnabu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yadnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Masya Allah. Sampai beliau Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, kalaulah kalian tidak terjatuh kepada dosa, ya, kalau makhluk-makhluk ini tidak ditakdirkan ada terjadi dosa-dosa yang salah, maka sungguh Allah akan menghilangkan kalian. Ya, karena kalian nanti bisa menjadi tidak seperti hamba lagi. Udah kan nggak punya dosa, lama-lama takabur, ujub, lama-lama menandingi Allah, lama-lama nggak butuh Allah, lama-lama nggak mau beriman, ya sudah diadab. Ya, justru ketika kita ada dosa dan kita tafakur, kita sadar, kita memperbaiki, maka kita berarti masih sebagai hamba terus. Ya, kita sebagai hamba tidak langsung menempatkan diri kita menjadi orang yang hebat. Ya, kalau kalian tidak seperti itu, maka Allah akan mendatangkan kaum yang dia terjadi dosa-dosa, didatangkan menggantikan kaum yang katanya nggak pernah dosa. Kemudian kaum yang terjadi dosa ini istighfar. Allah mencintai ada kaum-kaum yang mereka salah, dosa, keliru, dan mereka benar jalannya. Istighfar kepada Allah, kemudian Allah mengampuni mereka. Maka istighfar adalah ghayah, salah satu tujuan hamba berbahagia dengan Rabbnya, dengan sesembahannya. Dan diawali dengan kesalahannya, atau mungkin tidak diawali dengan kesalahannya. Karena tidak setiap istighfar itu mesti berangkat dengan salah dan dosa. Ya. Ini salah satu amalan lisan kembali, yang harus dibangun menjadi usulnya amalan kita. Kemudian di antara amalan lisan kembali yang besar, wal ilmu wat ta'limu min afdalil ibadat. Amalan lisan yang besar, dan lisan ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gampang sekali jatuh. Gampang sekali al-qaul bi ghairi ilmin. Berbicara dengan tanpa ilmu, dan tidak terasa dosa-dosanya mengalir sepertinya biasa-biasa saja. Ya. Maka gimana cara menyelamatkan lisan supaya lisan itu dipakai? Kalau nggak dipakai nanti maksa memakai, ngomong. Ya, gimana? Lisan ini dipakai untuk ngomong ilmu, ngomong belajar, ngomong mengajar. Ya. Min afdalil ibadat, dan akan menjadi paling utamanya ibadah. Fabil ilmi yartakil abdu darajatin wa yartafiu ila a'lal maqamati. Maka dengan menggunakan lisan di dalam ilmu, seorang hamba telah menjadi naik derajatnya jauh sekali. Ya, hamba yang berbicara yang dibicarakan itu tidak ilmu, selalu kembali kepada kerendahan yang dibicarakan.
Dan kalau hamba itu berbicara kepada ilmu, apalagi ilmu tentang Allah yang dibicarakan Allah, apalagi ilmu tentang ibadah yang dibicarakan bagaimana kita ini mendekat kepada Allah, Masya Allah, darajat. Dan hamba itu akan senantiasa naik kepada paling tingginya kedudukan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat pada orang-orang yang telah beriman di antara kalian dan orang-orang yang mereka diberi ilmu. Dan lisan kita kalau kita gunakan untuk ngomong ilmu, ngomong belajar, ngomong mengajar dengan kaidah-kaidahnya, Masya Allah, lisan kita akan lelah di dalam perkara yang mulia dan akan dimudahkan di dalam perkara yang mulia. Ya. Selamat meraih kemenangan, diangkat derajatnya. Ya. Wa bitta'limi wat taujihi wal irsadi yahsulu lahu minal khairi wal ajri mislu ujuri man amilahum wala yanqusu min ujurihim syai'a wa fihi dalalatun alal khairi wa i'anatun alaihi. Dengan ilmu, dengan belajar, dengan mengajar, dengan memberikan arahan ilmu, membimbing, maka senantiasa berhasil bagi seorang hamba dari kebaikan, dari pahala. Seperti pahalanya orang-orang yang telah mengamalkannya, telah mengilmui, mengamalkannya dan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Luar biasa kalau lisan ini berada di dalam ilmu. Wa fihi dalalatun alal khairi wa i'anatun alaihi. Dan di dalam ilmu akan selalu mendapatkan petunjuk atas kebaikan dan akan selalu membantu atas kebaikan karena semuanya dengan ilmu. Wa ma'al ikhlasi wa husnil qasdi yu'ta minal ajri wa thawabi ma lam yu'ta ghairahu. Kemudian ketika menggunakan lisan di dalam ilmu dengan ikhlas, dengan tujuan yang baik, akan diberi nilai, ajar, dan sawab, ganjaran yang orang yang lain tidak akan diberi seperti itu. Maka yang semisal daripada menggunakan lisan di dalam ilmu sebagai bersegera di dalam ilmu. Dan ini adalah pembicaraan yang menjadi ditunggu-tunggu untuk perbaikan diri manusia dan orang lain daripada manusia dengan ilmu. Wa mislu dzalika al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari fahuma sababu khairiyati hadhil ummati. Wa fihi minal fawaidi ma la yuhsa min taqwimil munharifina wa taqwiyati salihina wa umumil amni warrakhai fi biladil muslimina. Dan termasuk seperti nikmat lisan, ibadah lisan yang begitu besar kembali bersama dengan nikmat ilmu adalah lisan ini punya karya mulia, ngajak ngomong yang ma'ruf, merintahin orang, dorong orang yang ma'ruf, ya, melarang yang membawa kerusakan orang yang mungkar. Dan keduanya ini kalau lisan selalu menasihatkan dengan ikhlas menjadi sebab kebaikan manusia secara keseluruhan. Dan di dalamnya terdapat faidah-faidah yang tidak bisa dihitung. Di antara faidah yang paling pokok dengan an-nasihat, dengan amar ma'ruf, dengan ilmu ini bukan malah untuk menjatuhkan orang lain, tapi min taqwimil munharifin. Ya, dari meluruskan orang yang menyimpang. Jangan malah membicarakan ilmu, bukan orang mendapatkan islah. Bahkan sampai ulama sunnah mengatakan bahwasanya ahlu sunnah itu arhamun nas, paling memberikan kebaikan bagi manusia hatta kepada orang yang mereka menyimpang. Dan akhirnya orang-orang yang mereka menyimpang pun mengatakan tidak ada manusia yang paling menyayangi kita melebihi ahlu sunnah menyayangi kita, melebihi sesama kita menyayangi kita.
Maka lihat ulama-ulama sunnah. Hatta membicarakan musuhnya menyayangi. Sementara musuh dengan musuh membicarakan sesama mereka saling menyakiti. Jadi jangan malah terbalik. Jadi ahlu sunnah kerjaannya malah menggunakan lisan untuk menyakiti orang. Ini musibah namanya. Ya. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian dari sana untuk menguatkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang sudah di jalan Allah, bertambah kita nasihati, bertambah kita sampaikan ilmu, bertambah lurus. Dan untuk meratakan keamanan, kelapangan, ketentraman di negeri kaum muslimin. Jadi harusnya dengan ilmu yang tersebar semakin baik. Kalau dengan ilmu yang tersebar malah fitnahnya tambah banyak, ini jadi aneh. Ada yang nggak benar. Ahlu sunnah bertambah banyak, orangnya tambah banyak, dalil yang disampaikan banyak, kok isinya malah kerusakan tambah banyak. Berarti ada yang nggak benar nih. Ya. Mestinya dengan intisarul ilmi nafi, kalau memang betul-betul itu ilmu nafi, ya banyak orang munharifin kembali, bukan orang munharifin berteman sama dia. Loh buktinya dia sudah mau sama saya, itu kan mau sama kamu. Mau nggak sama kebenaran? Ya, banyak mereka kembali. Orang-orang teman-teman kita yang baik-baik malah tambah kuat. Itu namanya ilmu yang menjadi ibadah lisan yang betul. Yang qabul diterima oleh Allah. Kemudian keumuman, keamanan tambah umum merata. Karena ilmu diterapkan. Orang yang taslim kepada ilmu pasti lebih aman, lebih terjaga. Tapi begitu menyelisih ilmu, rusak. Ketentraman di negeri-negeri, di kampung, di wilayah, di daerah, di mana ilmu itu dijadikan ibadah lisan, maka seperti itu. Wa kada al-islahu bainan nas, fa inna min khairil a'mal, fa innahu min khairil a'mal. Qala ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran adima. Termasuk gunakan lisan untuk mendamaikan di antara manusia. Untuk meluruskan di antara manusia yang berselisih, yang nggak punya ilmu. Supaya mereka kembali kepada ilmu. Dan ini adalah di antara paling baiknya amal. Gunakan lisan di sini. Salah satu menggunakan amal lisan yang mubadarah di tengah-tengah umat yang rusak. Ya. La khaira fi katsirin min najwakum. Tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan dari bisik-bisik kalian, dari omong-omong kalian. Kecuali orang yang dia berbicara memerintahkan sedekah, memerintahkan yang ma'ruf. Atau dia berbicara memperbaiki di antara manusia. Maka siapa yang dia beramal seperti itu, mencari ridha Allah, Allah memberikan dia ajran adima. Ini ibadah lisan. Bukan malah sebaliknya. Lisan kita menjadi sebab kekacauannya manusia. Ya. Wa fihi minat ta'alufi wa tawadudi wa tarabbuti wa tarabuti wa qat'i turuqis syaitani ma la yakhfa wa yazdadul ajru was thawabu ma'a husnil qasdi wal ikhtisabi. Termasuk di dalam ibadah lisan yang harus segera dibangun ta'aluf. Gunakan lisan untuk membangun kesamaan hati, untuk membangun saling memahami, saling memberikan rahmat kecintaan, saling menguatkan. Bukan digunakan lisan malah menjadi renggang, malah untuk menjatuhkan. Kemudian gunakan lisan untuk supaya memutus jalan-jalannya syaitan yang itu tidak bisa dipahami, yang tersembunyi, yang banyak, dan untuk menggunakan membekalkan ajar ganjaran dengan niat, tujuan, dan mencari pahala Allah.
Maka dari sini disimpulkan terakhir oleh beliau Syekh Bandar Al-Abdali, fahadihil a'mal al-jalila min a'malil lisan. Ya, maka amal-amal yang sangat mulia ini, yang tinggi ini, yang tadi disebutkan oleh beliau semua rinciannya oleh Syekh Bandar, itu semua adalah dari amal-amal lisan yang hari ini kebanyakan rusak, yang segera diperbaiki supaya tidak terus tenggelam di dalam fitnah, kita selamat. Ya. Man asghala nafsahu biha wa wuffiqa ilaiha faqad wafaqa kulla khairin. Faqad wafaqa likulli khairin. Maka siapa yang mau menyibukkan dirinya dengan amal-amal tadi, coba dijadikan jawaban. Ya, jadikan jawaban seperti itu, bukan pakai akal kita, bukan pakai matematika untung rugi pribadi kita. Jadikan apa yang dinasihatkan para ulama ini sebagai jawaban lisan kita untuk ganti lisan-lisan kita yang sebelumnya tidak seperti itu. Dan dia diberi taufik kepadanya, ditolong oleh Allah, maka sungguh hakikatnya dia telah mencocoki bagi seluruh kebaikan yang Allah persiapkan. Akhirnya dia bisa mubadarah kepada al-amal. Wa huwa ma'adhalika yahtaju ila mujahadatin wasti'anatin bi rabbih subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi. Dan itu semua membutuhkan kepada mujahadah. Kalau kita membiarkan lisan tanpa ada berusaha mujahadah, ya nggak akan bisa. Ya. Nabi Musa aja berdoa kepada Allah, wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, bukakan ikatan-ikatan yang menjadikan lisan ini tidak bisa berbicara untuk Allah dari lisan saya. Ya. Maka wasti'anatin bi rabbih, meminta tolong kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi, dan dengan memuji Allah. Dan ini diantara mubadarah, dan kita bisa mengambil contoh kira-kira dari orang-orang yang dicontohkan oleh Ibnu Qudamah, yang mereka ini 3 kelompok orang yang ada di pulau daerah itu. Mana yang paling benar menggunakan lisannya? Pasti yang pertama. Gak banyak cerewet, gak banyak ngomong, dan ikhlas karena Allah. Kemudian akhirnya waktunya mahal, digunakan yang bermanfaat. Kalau toh ngomong, pasti omongan-omongan yang terkait dengan sesuatu yang mulia, yang mahal, seperti permata, seperti ini. Bukan ngomong cuma ngomongin itu batu, itu tembok, itu apa, enggak. Maka menjadi jelas ayyuhal ikhwah, kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Dan dengan terbatasnya waktu, ini masih ada satu faedah. Mungkin insya Allah agak kita cepatkan biar tidak terputus. Masih sekitar kita tambah 10 menitan lagi insya Allah. Ya. Kemudian yang terakhir, qala al-mu'allifu rahimahullah, beliau al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah telah berkata, wa asghil jawarihaka bit taati. Kemudian sibukkanlah anggota tubuhmu dengan taat. Waliyakun min ahamiha al-faraidu fi awqatiha ala akmali akhwaliha. Kemudian jadikanlah yang paling pentingnya taat adalah yang wajib di waktu-waktunya, dan dikerjakan atas paling sempurnanya keadaan-keadaannya taat wajib. Thumma ma yata'adda naf'ahu ilal khalqi. Kemudian wajib-wajib yang dia bisa memberi manfaatnya kepada makhluk, seperti menolong, mengajar, memberi ilmu, menunjukkan kebaikan. Ya. Wajib-wajib kifayah. Wa afdalu dzalika ma nafa'ahum fi dinihim. Dan yang wajib, yang paling harus segera diberikan kepada makhluk anggota tubuh kita pakai ke sana adalah ma nafa'ahum fi dinihim, yang bisa membantu agamanya manusia.
Apa yang bisa membantu agamanya manusia? Ta'limihim ad-dina. Ajari agama mereka. Wa hidayatihim ila siratil mustaqim. Dan tunjukkan mereka jalannya Allah yang lurus. Ini yang terakhir. Amalan anggota tubuh yang diingatkan oleh beliau. Kemudian beliau Syekh Bandar memberikan jawaban yang terakhir. Ba'da'an dzakarul qalba wal lisana dzakarahunal jawariha wa asyara ila amraini. Al-Imam Ibnu Qudamah setelah menyebutkan amalan yang segera untuk hati disebutkan, kemudian untuk lisan disebutkan, di sana beliau kemudian menyebutkan amalan anggota tubuh yang mendesak. Dan beliau mengisyaratkan pada dua perkara. Al-amrul awwalu. Perkara yang pertama, wastagil jawarihaka bitta'at. Ini pribadi. Sibukkan anggota tubuhmu untuk taat. Taat-taat pribadi. Salat yang wajib, ya, ibadah-ibadah wajib, yakni bil ibadati ala ikhtilafi anwa'iha, melakukan ibadah dengan berbagai macam-macamnya ibadah yang sudah dipersiapkan oleh Allah, yang saat-saat tertentu kita dimudahkan di ibadah ini, di ibadah ini, di ibadah ini, maka segerakan. Wa min ahamiha al-faraidu ala akmali akhwaliha bi an tuaddiyaha fi awqatiha bin sirahin wa tuma'ninatin wa itqanin. Maka paling pentingnya mengerjakan ibadah yang wajib adalah dikerjakan atas paling sempurnanya keadaan ibadah wajib yang diajarkan. Dengan dikerjakannya di waktunya. Jangan ditunda-tunda. Kemudian dengan lapang, dengan niat yang ikhlas, dengan karena Allah. Walaupun banyak rintangan, banyak fitnah, banyak ini. Dengan tenang, dengan sempurna. Qala Allahu azza wa jalla fil hadisil qudsi. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi. Fima yarwi hin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in akhabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidak ada hambaku telah mendekatkan diri kepadaku dengan satu perkara yang lebih mencintakan kepadaku Allah daripada ibadah yang aku wajibkan atas hamba. Maka pentingkan. Apalagi ibadah-ibadah wajib banyak. Bagi suami yang wajib apa, bagi istri yang wajib apa, bagi anak yang wajib birrul walidain bagaimana, bagi orang tua yang wajib bagaimana, membawa amanah anaknya. Yang wajib-wajib itu dipentingkan dimanapun, kapanpun, saat kita terjadi yang Allah wajibkan. Salat, puasa, mana-mana yang sudah kita ditegakkan kewajiban itu. Fa ikmalul faraidi wa itmamiha fi awqatiha hum min ahamil muhimat. Wa man raqaballahu wa man raqaballaha fiha wa adaha kama umira faqad aflaha. Maka menyempurnakan yang wajib dan menunaikannya dengan sempurna di waktunya itu paling pentingnya perkara penting. Dan itu kecerdasan di waktu yang pendek, di harga yang mahal. Dan siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengannya, mengerjakannya sebagaimana yang diajarkan oleh Allah, ikhlas karena Allah, pasti dia telah meraih kemenangan. Ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu anil faraidi faqala hal alayya ghairuhu fahal alayya ghairuha qala la illa an tatawwa'a faqala ar-rajulu wallahi la azidu ala hada wa la anqusu faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa. Seorang telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya kepada beliau tentang yang wajib. Apa yang Allah wajibkan pada dia? Maka dia berkata, hal alayya ghairaha? Apakah atasku ada yang lain? Qala, maka Nabi mengatakan, tidak kecuali yang tatawwu, kecuali yang sunnah. Faqala rajul, maka orang itu berkata lagi, demi Allah aku tidak menambah atas ini. Aku mau sibuk yang wajib-wajib dengan sempurna, dengan baik, dengan ikhlas dan sebagainya. Wala angkusu, aku tidak akan menguranginya sesuai benar. Maka Nabi mengatakan, aflaha, dia telah beruntung kalau betul. Kalau benar seperti itu. Muttafaqun alaih. Ini yang pertama. Dan Allah mengatakan di akhir hadis ini, kalau hamba terus-menerus seperti ini,
hatta uhibbah. Saya cintai dia. Sudah selamat dia di zaman fitnah karena Allah cintai dia. Allah jaga, Allah tolong dan seterusnya. Kemudian yang terakhir al-amru tsani. Ma yata'adda naf'uhu minal ihsan wa badlil khairi wal ma'rufi lil ghair wa afdaluhu ta'limul ilmi fa innahu al-mu'in fa innahu al-mu'inul ladzi la yandabbu wal ajru alladzi la yanqati'u wal ahadisu fi bayani fadli ta'limil ilmi wa irsyadin nas wa naf'ihim katsiratun la tuhsa. Perkara yang kedua, ibadah anggota tubuh yang wajib yang punya manfaat kepada orang lain, kepada umat. Kalau tadi kepada diri sendiri adalah yang wajib, yang mutaaddi, yang manfaatnya adalah bersambung dari berupa kebaikan, berbuat baik kepada orang, mencurahkan kebaikan yang ma'ruf kepada orang lain, dan paling utamanya adalah ta'limul ilm, mengajarkan ilmu. Makanya kalau kita sudah punya kebaikan seperti ini, dimudahkan oleh Allah, fitnah-fitnah mestinya direndahin. Ya. Dan tidak akan mengenal capek kalau kita memahami seperti contohnya beliau Al-Imam Ibnu Qudamah. Ya. Paling utamanya adalah mengajarkan ilmu. Ya. Karena sesungguhnya mengajarkan ilmu adalah menjadi penolong yang tidak akan pernah lelah, pernah capek. Dan pahala yang tidak pernah terputus. Dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mengajarkan ilmu, membimbing manusia, memberi manfaat pada mereka ada sangat banyak dan gak bisa dihitung. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah dengan pertolongan Allah semata kita telah mengambil faedah satu fasal yang mulia. Adapun fasal-fasal yang berikut adalah sebenarnya menyambung fasal yang pertama ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberi taufik kepada kita semua. Dari kita istifadah apa yang diperingatkan, dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah sebagai wasiat beliau. Agar kita bisa meraih karya besar untuk menjawab hidup kita yang penuh dengan fitnah. Menjadi negeri amal yang indah, yang tenang, yang selalu memberikan kelapangan bagi kita untuk al-mubadarah ilal amal, menjadi orang yang paling bersegera beramal. Kita akhiri majelis kita sampai di sini. Saya mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu jika selama 9 kali pertemuan ini ada kekurangan, ada kekhilafan, dan semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang bermanfaat dan Allah menilai sebagai amal soleh kita, akan menjadi kekayaan kita di hari yang la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak bermanfaat lagi anak kita, harta kita, istri kita, kecuali kita datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Alhamdulillah, kita akhiri majelis kita dan daurah kita. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa melanjutkan pada waktu yang kita persiapkan lagi di hari-hari yang akan datang bi'aunillahi azza wa jalla. Kita akhiri subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.